Oke, kita lanjut nih teman-teman. Materi kita ya Bang ya, sandaran hati diambil dari lagu Leto, jangan minta menyanyikannya. Ya, Masya Allah. Jadi ya walaupun kita tidak akan mengambil referensinya dari sana ya, tapi memang A juga sangat mengapresiasi lagu-lagu Leto ya. Apakah A hafal enggak sih? Saya juga nggak hafal Enggak ya, sebenarnya. enggak hafal. Tapi A tahu gitu Bang, karena itu zamannya A dulu. Tahun kapan tuh A itu? Kenapa? Tahun berapa itu zamannya A? Oh, jangan nanti umurnya ketahuan. Jadi ada beberapa beliau membuat lirik-lirik syairnya itu dari pengalaman spiritual beliau kan ya. Kayak gitu. Ternyata sandaran hati itu adalah tentang makna bertawakal. Gitu Bang. Kita kayaknya kesannya mendengarkan itu gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau kita baca lagi liriknya ternyata maknanya itu tentang bagaimana konsep bertawakal. Dan beliau dengan gaya bahasa yang seolah-olah nyambungnya itu tentang cinta gitu ya. Padahal ternyata cintanya cinta kepada Allah kayak gitu kan. Terus juga lagu yang apa Sebelum Cahaya kalau nggak salah. Itu ternyata adalah sebuah proses bermunajat seorang hamba di waktu sebelum cahaya itu terbit. Sholat apa yang dilakukan sebelum cahaya itu terbit? Sholat tahajud. Nah, gitu. Jadi ternyata sebelum cahaya itu maksudnya adalah mengajak kita supaya kita bermunajat kepada Allah di waktu sebelum cahaya. Nah, gitu. Gitu Bang. Ya. Jadi wallahualam tidak tahu apakah beliau meniatkan ini untuk dakwah atau bukan. Tapi jika memang iya itu sangat luar biasa. Gitu kan ya. Walaupun memang musik itu I'm not into it ya, I'm not into music gitu ya Bang ya. Tapi ketika ada orang yang melakukan itu, Masya Allah gitu. Karena itu adalah bagian dari sesuatu atau gerakan dakwah yang tidak AA lakukan gitu ya. Ya, jadi itu saja. Kita mengapresiasi. Teman-teman baru tahu juga kan ya? Atau di sini yang seumuran AA gitu kan baru tahu, oh ternyata gitu ya lagunya. Yang tahu lagunya. Yang satu zaman dengan Ya, AA. satu zaman. Ya, ya sebenarnya mah zamannya generasi antum ada juga yang dengerin mah gitu ya. Saya tahu, sebenarnya tahu Leto, cuma kayaknya nggak tahu lagunya. Nggak tahu lagu-lagunya ya. Tapi insya Allah tidak perlu harus mendengarkan itu. Kalau teman-teman merasa memang dengan cara itu teman-teman bisa masuk ya, tapi insya Allah dengan kita melalui Al-Quran, pengajian akan jauh lebih masuk juga. Jadi poin dari sandaran hati itu bagaimana kita menempatkan tawakal kita ya bersandar pada zat yang maha kokoh gitu loh Bang. Karena ketika kita bersandar pada sesuatu yang itu tidak kokoh, itu kita yang akan mendapatkan kerugian-kerugian dan bahkan musibah. Ya. Ya kayak kita nih lagi capek banget nyender, ketika nyendernya ke tembok enak dong ya enggak? Ya, apalagi ada angin sepoi-sepoi gitu kan ya. Oh, udah nyaman banget tuh. Itu ya. Terus bahkan sebenarnya teman-teman, ini perilaku manusia ya, basic banget. Teman-teman nih, kalau lagi nunggu angkot atau nunggu Gojek di pinggir jalan, itu biasanya kita berdiri itu ngedeketin sesuatu yang berdiri kokoh. Bukan cuma buat senderan. Karena secara psikologis kita akan selalu mencari sandaran yang kokoh, gitu kan ya? Iya Bang. Nah nanti istri nyari suami juga harus begitu juga, gitu kan ya? Jadi jangan cari suami yang jago dandan. Biasanya nggak mereka yang nyari sandaran nanti. Cowok-cowok. Nah yang cowok juga sama, karena kita akan menjadi sandaran dari istri kita, maka kokohkanlah pundak dan hati kita ya Bang ya. Kayak gitu. Kokoh Iya. saya juga belajar. Tampang aja keren dia, badan aja otot semua, sampai mulutnya juga berotot gitu ya. Bibir berotot kan, gitu kan. Tapi ternyata ngadepin masalah lemah gitu. Ya, apakah itu bisa dijadikan tempat bersandar? Ya pasti enggak lah, ya. Nah nanti istri juga sama, karena anak-anak akan bersandar kepada ibu, ya. Jadi kita terus-terusan aja seperti itu, gitu kan. Jangan kemudian, saya mah istri gitu kan, saya bersandarnya ke suami. Tidak juga. Pada saat suami kerja atau dalam banyak kondisi,
mayoritas semua anak itu bersandar pada ibunya. Dan ketika kita tidak punya zat yang kokoh untuk menopang kita, maka kita tidak akan sanggup untuk menjalani itu semua. Itu ya, masalah anak kita. Apa ya kalau kitanya lagi bete? Teman-teman jangan kira ngedengerin curhat itu selalu menyenangkan, ya enggak? Menjadi orang yang selalu menyediakan telinga untuk semua orang. Ya, kalau cuma sekedar pengen didengerin aja mah ya, gitu kan. Tapi ketika dia minta respon terus kita haheho. Ya enggak Za? Apa? Gitu kan. Kan orang jadi nggak respect sama kita ya. Jadi, nah makanya di sini kita dalam bertawakal kita harus paham di mana kita menyandarkan hati kita. Yang pertama adalah kita menyandarkan hati, terus juga kita menyandarkan jiwa. Itu nanti akan ada beberapa hal ya yang harus kita pahami. Dalam kita bertawakal, ya, tawakal itu teman-teman artinya adalah, jadi artinya sendiri itu tawakal itu bersandar, Bang. Gitu, ya. Jadi ketika kita bertawakal kepada Allah, maka kita sedang dalam tanda kutip bersandar. Gitu ya. Bersandar kepada Allah, bukan bersandar secara langsung ya. Jangan terjemahkan secara tekstual, tapi terjemahkan secara kontekstual. Hidup demikian sangat luar biasa. Gitu. Kita seringkali berhadapan dengan permasalahan yang membuat kita lelah. Bahkan ketika pun kita sanggup untuk menjalani hidup tersebut, lelah itu tidak bisa ditampik, teman-teman. Ya, ada orang badannya udah kuat, dia fitness setiap hari. Pada saat dia habis angkat beban, mah tetap aja capek. Bener ya? Ya nggak? Ada orang yang memang luar biasa pinter banget ya, baca buku, belajar gitu kan ya. Tapi kalau emang otaknya udah mumet, udah penuh, tetap aja lelah. Walaupun orang-orang tersebut itu tidak mengeluh atas rasa lelahnya, dia tetap butuh tempat bersandar. Ya, maka kemudian tawakal itu adalah sebuah keniscayaan buat kita. Bukan tentang seberapa hebatnya kita, tetapi memang itu adalah sebuah situasi yang akan selalu muncul di dalam kehidupan kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi baik itu kita memiliki ilmu terhadap hal-hal tersebut, baik itu kita sangat menguasai bidang tersebut, atau hal tersebut benar-benar sebenarnya tidak mengganggu kita, akan ada satu masa di mana memang kita dengan keterbatasan fisik kita, dengan keterbatasan isi hati kita, dengan keterbatasan otak kita, manusia itu fitrahnya harus bertawakal. Ya, itu sudah fitrah, itu sudah bawaan basic. Tadi juga kan nyapain ya, kita lagi berdiri aja tuh, kita nyari gitu kan, yang kokoh. Atau misalkan di sebuah tempat lapangan tuh, kita berdiri sendirian di situ nggak nyaman kita. Kadang kita ngedeketin entah itu tiang bola gitu ya Bang, gawang gitu kan, atau ada pohon di situ, kita deketin pohon itu bukan cuma tentang kita mencari tempat berteduh, tetapi tentang bagaimana fitrah kita mencari tempat bernaung yang bisa kita jadikan sandaran di mana kita nyaman. Itu, ya. Bahkan juga kalau kita ada di sebuah tempat gitu ya. Kita datang nih ke tempat kantor catatan sipil tuh ramai mulu ya gitu ya. Tiap hari itu. Oh, tiap hari. Kita datang jam 6. Belum ada siapa-siapa tuh, Bang. Iya enggak? Kan bukanya jam 8. Mayoritas orang itu akan balik lagi. Kenapa? Karena dia tidak menemukan orang lain. Padahal ketika pun ada orang lain kan nggak kita kenal kan? Itu ya. Tapi ketika ada orang satu aja, kita juga akan ikut untuk duduk di situ. Entah itu mendekati orang tersebut atau kita nyari jarak. Tapi kita akan mengambil tempat yang kita bisa melihat orang tersebut berdasarkan sudut pandang kita. Kenapa? Karena pada saat yang sama kita tuh butuh untuk dalam tanda kutip bertawakal. Gitu kan ya. Ya. Bahkan seorang ketua juga di tengah hebatnya dia memimpin, dia tetap butuh seorang wakil. Wakil itu artinya apa sih? Orang yang kita jadikan tempat bersandar, gitu. Wakala, gitu kan. Jadi kan kayak gitu. Wakil itu artinya orang yang kita jadikan tempat bersandar.
Jadi wakil itu bukan orang kedua, ya. Oh, dia adalah wakil saya, kayak gitu ya. Berarti ketika saya lelah, ketika saya butuh backup, orang ini menjadi orang yang nge-backup saya, kayak gitu. Atau ketika keputusan saya salah, orang ini memberikan nasihat, gitu ya. Jadi wakil itu artinya orang yang kita jadikan sebagai tempat bersandar, gitu bang. Ya. Nah, kemudian di sini, ketika kita sudah paham bahwa pada akhirnya manusia itu basicnya butuh bersandar. Apakah ini kemudian mengurangi nilai-nilai kemandirian? Enggak, teman-teman. Justru ketika kita memiliki tempat bersandar yang kokoh, kita benar-benar yakin dengan itu semuanya. Ya, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Ini hal yang buruk kita jadikan sebagai contoh pembelajaran. Ada orang pengen masuk di sebuah perusahaan ya, entah itu BUMN atau apa gitu kan. Terus ketika dia di situ punya orang dalam, dia kayak udah yakin banget. Kenapa? Dia bersandar pada orang dalam itu. Ya, padahal tahu-tahu besoknya orang dalam itu mati gitu ya. Kagak jadi masuk dia. Ya kan? Tapi ketika kita punya tempat bersandar supaya kita bisa masuk ke situ, kita tuh kayak udah ngerasa nyaman. Udah gak usah belajar, gue mah om gue di situ gitu kan ya. Udah pede banget ya. Iya, udah pede banget bang. Karena kita menjadikan om kita itu sebagai tempat bersandar kita untuk bisa masuk ke sana. Gitu. Nah, kebayang dong, ini baru om kita ya. Kebayang bagaimana jika tempat bersandar kita adalah Allah, Zat yang Maha Kuat, Zat yang kemudian akan terus memberikan kita kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Maka tidak ada lagi yang kemudian perlu kita khawatirkan. Itu ya bang ya, ya kan? Jadi ketika kita mampu bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, maka tidak ada lagi sesuatu yang akan membuat kita lemah. Dan di situ pula lah kita membangun kepercayaan kita. Itulah kenapa teman-teman, ini kita pernah bikin tema namanya toxic positivity, ya enggak? Iya. Pada bab tertentu, percaya diri itu toxic positivity, teman-teman. Percaya diri itu bukan sesuatu yang kita butuhkan. Ya, terlalu percaya diri bahkan bisa menghancurkan. Apa yang kita butuhkan di luar percaya diri? Percaya Allah, teman-teman. Ketika pun kita sadar bahwa sesungguhnya kemampuan kita punya batasan, kemampuan kita baru di level 5 dari 10, gitu kan? Tetapi ketika kita percaya Allah, kita yakin bahwa Allah dengan sangat mudahnya mampu meningkatkan kemampuan kita berkali-kali lipat. Jadi nggak usahlah percaya diri, percaya Allah aja, gitu kan ya? Jadi dalam bahasa Inggris itu percaya diri itu namanya confidence ya, bukan believe in yourself gitu kan? Ya enggak? Kayak gitu. Karena memang makna dari believe in yourself itu tergantung yourself-nya. Kita membangun diri kita itu kayak gimana? Kalau kita membangun diri kita itu rapuh, jelek ya kenapa kita harus percaya diri gitu ya? Gitu kan? Tapi kalau konfidensial tuh nggak begitu sifatnya gitu. Nah, memang ada idiom-idiom yang secara bahasa itu ternyata punya pengertian yang memang beda ya. Ternyata bahasa Arab itu begini, bahasa Inggris begini, bahasa Indonesia begini. Jangankan idiom ya, kata aja bang, kata benda aja udah bisa beda kan maknanya ya. Kita bilang hati, sementara hati diterjemahkan ke bahasa Inggris itu ya beda gitu maknanya ya, gitu kan ya. Hati itu bukan heart, karena heart itu artinya jantung, ya kan? Ya, kolbu itu beda lagi gitu bang. Ya cuma di kita diterjemahinnya seperti itu, tapi maksudnya adalah mata hati, gitu kan ya. Nah, tadi sandaran kita adalah Allah. Apa indikator kita bersandar kepada Allah? Apakah mungkin kita sekonyong-konyong ya? Tahu kalian sekonyong-konyong? Tiba-tiba tanpa ilmu atau apapun kita, saya mau bersandar kepada Allah. Faktanya tidak. Ya, ada ciri di mana orang yang bersandar kepada Allah itu ya. Yang pertama, ciri orang yang bersandar kepada Allah itu indikatornya adalah bersandar kepada Allah itu dengan ilmu. Harus selalu dengan ilmu, teman-teman. Ya. Jadi
Tidak mungkin orang bersandar kepada Allah tetapi dia tidak memiliki ilmunya. Malah bisa jadi itu hanya bualan di mulut. Pada saat ujian datang mah dia kemudian menyalahkan Allah. Dah. Jadi kalau orang yang bersandar kepada Allah itu dia menerima semuanya, menerima semua musibah yang dia hadapi, dan kemudian karena dia bersandar kepada Allah, dia menyerahkan semua hasilnya. Artinya Allah ngasih A, B, atau C itu nggak masalah buat dia karena dia tahu Allah akan selalu memberikan yang terbaik terlepas dari itu semuanya di luar dari doa yang dia sampaikan. Kayak gitu ya. Nah itulah kenapa. Yang pertama itu adalah indikator yang pertama adalah ilmu. Ya. Indikator yang kedua apa? Indikator yang kedua adalah takwa. Ya, nilai ibadah kita. Tidak mungkin ada orang yang bersandar kepada Allah tapi dia tidak pernah sholat. Itu palsu. Ya, saya mau udahlah menyerahkan kepada Allah aja. Semua permasalahan itu hanya kepada Allah aja. Tapi dia tidak pernah sholat. Itu tidak sesuai dengan konteks tawakal. Itu Bang. Jadi tidak seperti itu ya. Nah, jadi dua hal ini yang menjadi indikator bahwa kita bertawakal. Satu, kita melakukannya itu berlandaskan ilmu. Yang kedua, kita melakukannya itu berlandaskan pada takwa. Itu ya. Nah, kalau dua hal ini tidak terpenuhi, berarti kita bertawakalnya itu tidak murni. Ya, itu semuanya berarti masih topeng gitu kan ya. Walaupun mungkin dengan keilmuan kita itu masih sedikit lah ya gitu kan. Misalkan ilmu apa sih yang kita punya? Oh iya saya belajar tauhid gitu kan ya. Ilmu tauhidnya itu ABCD gitu kan, tetapi belum sampai ternyata pas masuk ke dimensi takwa kita masih sangat terbatas, tapi sekurang-kurangnya yang wajibnya mah kita lakukan ya. Tapi kalau beneran nggak ada, nah berarti itu mah bukan tawakal. Nah berarti kalau memang tidak ada ilmu dan takwa, maka itu sandaran kita bukan kepada Allah, sandaran hati kita itu bukan kepada Allah. Nah, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya itu tentang hati, teman-teman. Sebenarnya di dalam diri kita itu ada beberapa yang mengintervensi keputusan-keputusan yang kita ambil. Salah satunya adalah hati. Terus kemudian apa? Pikiran. Terus yang ketiganya apa? Hawa nafsu. Ya. Semuanya itu potensinya baik. Pikiran kita potensinya baik. Hati kita potensinya baik. Hawa nafsu kita juga potensinya baik. Ya. Tetapi ketika tiga potensi kebaikan ini diracuni oleh keburukan, oleh bisikan setan, oleh godaan iblis, maka semuanya akan menjadi buruk. Gitu. Hawa nafsu, kadang-kadang kita kalau ngebahas hawa nafsu, konotasi kita suka negatif aja ya. Padahal kan nafsu itu tidak semuanya buruk. Bahkan ibadah tidak mungkin berkembang tanpa adanya nafsu. Nafsu apa? Nafsu mutmainnah. Nafsu yang membawa kepada ketenangan. Tetapi setenang-tenangnya nafsu, dia itu pengennya maju terus gitu Bang. Hari ini kita udah bisa sholat duha 2 rakaat. Seminggu kita 2 rakaat. Nanti nafsu mutmainnah itu ngajakin kita, ih lu mah baru 2 rakaat aja, mau sampai kapan lu sholat 2 rakaat doang gitu ya. Gimana Allah mau sayang sama lu? Nah itu tuh yang ngomong nafsu mutmainnah. Itu Bang, nafsu yang kemudian mengajak kita buat nambahin ibadah kita. Itu butuh nafsu juga. Jadi tidak semua nafsu itu jelek ya. Terus nafsu syahwat. Ya, nafsu syahwat akan menjadi salah ketika memang dilakukan dengan cara yang tidak halal. Ya Bang. Tapi ketika syahwat kita lakukan dengan cara yang halal, bukankah pahalanya luar biasa besar? Ya, belum ngapa-ngapain baru kita nyolek aja kan udah dapat pahala gede ya nggak? Baru senyum doang kan juga udah luar biasa pahalanya. Nah gitu kan? Itu Bang. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita berbicara nafsu itu ya, jangan selalu konotasinya itu negatif. Walaupun memang ya karena nafsu negatif itu jauh lebih banyak, karena nafsu itu kan dia sifatnya terbuka ya. Dia liberal banget nafsu itu. Sehingga memang harus benar-benar kita tundukkan dengan ilmu dan ketakwaan kita.
Ya, lebih mudah hati dan pikiran. Kalau nanti pikiran kita sama juga, pikiran itu tunduk kepada apa? Kepada ilmu. Karena dia bermainnya logika. Gitu. Tapi kalau logikanya kita tuh udah dimainkan oleh hawa nafsu yang buruk, habis gitu kan. Misalkan kayak kemarin tuh ya, saya pengen child free aja gitu kan ya. Ada logikanya karena begini. Argumen dia sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Ada situasi di mana argumen dia benar. Tetapi landasan berpikir dia berdasarkan ilmu agama atau berdasarkan hawa nafsu keburukannya. Kayak gitu. Emang apa untungnya awet muda kalau kita mati-mati juga? Ya enggak? Ya, tidak ada salahnya kita menua. Ya, toh pasangan kita juga sama, menua juga. Ya kan? Kita menua dengan kebahagiaan gitu. Lagian kalau udah cinta mah nggak masalah keriput. Ya enggak? Yang penting kan cintanya. Ya kan? Ya. Jadi alasan nggak mau punya anak cuma gara-gara takut penuaan. Ya Allah, semua kita tiap tahun aja menua gitu kan. Sekarang ada skincare. Oh iya benar. Yang anti-aging. Anti-aging. Permasalahannya Bang, anti-aging tidak membuat anti bokeh. Anti-aging bertebaran di mana-mana. Kalau uangnya kagak ada, kagak beli-beli juga. Ya, silahkan teman-teman melakukan perawatan, tapi jangan menghambakan diri pada hal tersebut ya. Insya Allah. Maksudnya seseorang itu terlihat cantik dan tampan itu kalau udah suami istri mah dari akhlaknya gitu. Banyak kok kita ngelihat pasangan istrinya cantik, suaminya ganteng, tapi karena seperti itu ya, apalagi kalau hidupnya cuma demi konten. Seringkali kehidupan aslinya itu tidak dijalankan dengan bahagia. Gitu. Ini iklan ya. Atau ada beberapa orang yang datang ke kita karena hanya menjadikan pernikahannya itu sebatas konten, di luar konten mereka tuh kayak berantem, mereka tuh makan juga masing-masing, terus kayak ngasih apa? Makan berdua sih, saling berhadap-hadapan, tapi matanya ke HP terus sendiri-sendiri gitu. Apa indahnya pernikahan kayak gitu? Itu ya, udah nikah aja sama HP gitu kan. Iya, jadi ya udahlah, pas di kontennya mah bagus, kayak romantis banget, ternyata skenario gitu kan ya. Makanya kita kaget, kenapa ya padahal pada saat di kontennya mah romantis banget kok cerai gitu kan. Ya karena emang kehidupan mereka sebatas konten gitu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita balik lagi teman-teman. Ada 3 potensi utama yang kemudian dia mengintervensi pilihan kita ya, mengintervensi kebijaksanaan kita. Yang pertama tadi itu yang udah teman-teman tulis, pikiran, hati, dan juga hawa nafsu. Ketika 3-tiganya ini menyatu dalam kebaikan, maka dia akan menumbuhkan jiwa. Jadi jiwa itu adalah akumulasi dari 3 hal ini dalam potensi yang baik. Kayak gitu. Nah, di dalam Al-Quran tuh, Quran surat Al-Fajr gitu ya Bang, ya itu kan disebutinnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Dia sudah tidak lagi menegur pikiran, tidak lagi menegur hati, tidak lagi menegur nafsu, tapi dia langsung menyentuh jiwa. Karena apa? Karena jiwa lah yang menguasai ketiganya itu. Itu Bang. Ya, walaupun bab kita tema kita hanya sandaran hati, tapi kita perluas lagi ya. Karena kan buat tema mah kita cuma buat modal marketing doang ya Bang ya. Yang penting judulnya asik. Itu. Soalnya kalau kita bikin tema yang terlalu serius, nanti yang isi daftar hadirnya dikit. Temanya tawakal aja. Oh iya, temanya tawakal gitu kan. Nanti apaan nih? Udah males gitu ya misalnya kan. Tawakal menuju keridhaan ilahi gitu misalnya kan. Itu. Ini mah pengajian buat nenek-nenek gitu misalnya kan. Yang mudah-mudahan gak ikut. Tapi padahal isinya sama, tapi yang ini namanya sandaran hati. Gitu ya. Nah, dalam 3 potensi ini, hati, pikiran, dan juga hawa nafsu, maka dia harus selalu bersandar kepada yang tadi itu ya, ilmu dan juga nilai ketakwaan. Hati kita harus bersandar pada ilmu dan ketakwaan.
pikiran kita harus bersandar pada ilmu dan ketakwaan. Hawa nafsu kita juga harus bersandar dan takluk kepada ilmu dan ketakwaan. Ketika itu semuanya bersandar pada ilmu dan ketakwaan, maka di waktu yang bersamaan itu tadi, Pak, dia akan sampai pada level yang tadi ya, Quran surat Al-Fajr itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Maka kemudian dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Gitu ya, hatinya adem. Entah di luar sana atasannya itu toksiknya luar biasa. Gitu ya. Entah ketika pulang ke rumah itu anak-anaknya karena sedang dalam fase tumbuh kembang gitu ya, Bang ya. Udah sama anaknya masih bocil, kembar 5 pula gitu. Masya Allah, luar biasa. Oh capek banget, jangan kita kira ya, kembar 2 itu capeknya berkali-kali lipat, apalagi kembar banyak. Ya, jadi kembar 2 itu bukan dikali 2 teman-teman, tetapi dikalinya itu banyak. Itu sangat luar biasa ujian-ujian yang seperti itu. Tetapi karena kita punya jiwa yang mutmainnah, kita ridho. Gitu ya. Karena kan ayat selanjutnya ngebahasnya kayak gitu kan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu ya. Radiyatan mardiyah. Allah ridho sama kita juga ridho sama Allah. Gitu. Jadi maksudnya tuh kayak gitu. Jadi apapun yang Allah kasih ke kita ridho. Allah tidak memberikan kita wajah yang seperti artis yang ono gitu kan ya. Gini-gini aja muka kita dan kita ridho alhamdulillah. Dan dengan keridhaan kita itu jiwa kita tenang dan kita bisa menaklukkan hati kita dan memilih jalan soleh. Sementara orang yang fisiknya cantik belum tentu akan seperti itu. Karena apa? Karena dia bisa jadi hanya ridho dengan cantiknya saja. Begitu bangun tidur muka jelek mah dia nggak siap gitu kan ya. Ya, asli memandangnya sama aja ya gitu kan. Kita sama artis-artis itu cuma beda make upnya doang. Sama beda salon yang dikunjungi, ya Bang ya. Dia suntik ini itu gitu kan ya, kita enggak gitu kan. Jadi udahlah itu mah palsu. Yang seperti itu kecantikan yang artifisial, hanya akan hancur dimakan masa. Ya gitu kan. Kalau dia udah nggak bisa lagi datang ke salon, udah hancur juga gitu kan. Dia nggak bisa lagi beli obat-obatan itu, udah hancur juga. Ya, sementara kecantikan hati itu insya Allah sifatnya kekal dan abadi. Itu ya. Jadi bagaimana kita menyandarkan hati kita harus berlandaskan pada tadi ilmu yang benar dan ketakwaan yang kuat. Itu. Ini adalah basic ya buat kita. Karena ya itu ketika hati, pikiran dan juga hawa nafsu kita itu lebih banyak dikendalikan oleh nafsu yang buruk, oleh landasan-landasan yang dia buruk, maka mau secerdas apapun kita tidak akan jadi apa-apa. Ini juga sebuah pembelajaran juga ya Bang. Dulu ketika AA SD atau SMP gitu ya, ada seorang profesor ibu-ibu, itu bagus banget bukunya, dan pengen banget beli buku itu, tetapi harganya saat itu aja udah puluhan ribu gitu ya. Berarti kalau sekarang sih nggak tahu berapa. Bisa nyebutin buku itu namanya apa, cuma khawatir teman-teman jadi tahu siapa penulisnya. Jadi tidak usah disebutkan ya. Tapi intinya buku itu bagus banget. Buku tersebut tentang kita memanage diri untuk bisa sukses dunia akhirat dengan cara-cara yang terukur. Ya, buku tersebut. Dan si perempuan ini profesor Bang. Di usia itu dia profesor. Oh luar biasa gitu kan bukunya itu. Ketika kuliah pun masih pengen beli buku tersebut tapi masih belum kesampaian karena selain mahal juga langka. Zaman itu belum ada yang namanya Tokopedia ya, gitu kan, Shopee atau apa tuh belum ada. Kita nyari susah. Udah bolak-balik kok. Itu kan aku kuliah di Bandung ya. Itu bolak-balik ke Palasari itu Bang. Palasari bukan yang di Legok ya. Ada kan kampung Palasari di sana. Jadi Palasari itu pusat buku bekas dan juga buku bajakan di sana. Yang buku baru ada juga. Nyari yang baru nggak ada, yang bekas nggak ada, yang bajakan nggak ada. Saking langkanya buku tersebut, eksklusif. Tapi kemudian ketika pulang ke sini, nggak lama kemudian mendengar sebuah kabar. Jadi waktu itu lagi zamannya menggandakan uang, gitu ya. Jadi ada tuh, ya bilangnya mah dukun putih,
Udah kalau kata Abang nggak ada dukun putih, dukun hitam, dukun mah dukun aja lah. Ya nggak? Itu dukun hitam baju hitam sekarang. Jangan-jangan. Iya, mana kemenyan? Oh, udah pada punya hodam semuanya di sini kan? Iya. Makoli. Jangan yang mau ikutan gitu-gitu ya. Kita mah insya Allah ngaji yang bener-bener aja lah. Ya. Nah, ternyata ketika si dukun itu akhirnya ketangkep karena ketahuan berbohong menggandakan uang, salah satu yang membelanya itu adalah si profesor tersebut. Di situ kaget ya, sekaget-kagetnya gitu kan. Kok bisa seorang profesor dengan karya yang luar biasa, dia berhijab juga, walaupun hijabnya bukan yang rapih kayak gimana ya, tapi dia salah satu, setahu sih dosen di sebuah kampus negeri favorit ya. Dan dia ikut, dan dia menjadi orang yang menggandakan uangnya, dan dengan sangat luar biasanya logika dia bentuk untuk membela apa yang dilakukan oleh si dukun tersebut. Ternyata logika profesornya itu kalah oleh kepentingan hawa nafsunya yang ingin menggandakan uang. Gitu teman-teman. Ya, profesor itu, apalah kita, apalah AA TK aja nggak lulus gitu kan. Ya, tapi itu tadi, ketika semuanya sudah kalah oleh hawa nafsu yang buruk, logika seorang profesor pun tumbang di situ, teman-teman. Ya, itu satu itu di Indonesia. Ada lagi di mana? Di Mesir. Dulu dianggapnya seorang ulama, Bang. Kitabnya itu dijadikan rujukan untuk dijadikan diskusi dan juga perdebatan kepada orang-orang ateis. Ya, udah luar biasa kitabnya itu bagus. Teman-teman kalau nyari itu pasti bakal ketemu ya. Ulama Mesir yang murtad. Kayak gitu. Ketika dia berdebat, semua orang itu takluk ya, ngedengar namanya aja udah takut duluan. Tapi karena tipu daya iblis melalui sosok wanita, itu kan, akhirnya dia bukan cuma kehilangan akal sehatnya, dia kehilangan akidahnya, Bang. Dia murtad. Murtadnya itu bukan masuk ke agama lain, tapi murtad menjadi ateis. Karena dia menikahi seorang perempuan ateis. Dia menganggap ilmu yang dia miliki itu cukup untuk membuat dia mengajak orang yang dia sayang itu. Kayak gitu kan ya. Oh, ternyata seperti itu. Jadi kita tadi ya, ketika logika kita di pikiran, hati kita, hawa nafsu kita itu kalah oleh kepentingan-kepentingan tertentu, ya sudah, pada akhirnya bahkan ketika pun kita tadi ya, seorang ulama, seorang profesor tidak membuat kita mampu untuk melewati itu. Karena memang fondasi yang dibangunnya adalah fondasi yang rapuh. Gitu. Jadi harus hati-hati. Kita juga jangan merasa aman juga, ya. Terus kita evaluasi diri, jangan sampai kita sombong dengan ilmu yang kita punya. Jangan sampai kita sombong dengan kondisi kita saat ini. Karena jangankan itu ya, banyak sekali kisah di luar sana yang mengajarkan kita ketika seseorang itu sombong dengan kebaikan yang dia miliki, dengan mudahnya Allah akan membalikan situasi itu. Itu Bang. Korun itu masih saudaranya Nabi Musa. Masih ada hitungan paman. Dan beliau solehnya luar biasa. Itulah kenapa Nabi Musa tidak berani menolak ketika pamannya itu datang untuk minta didoakan. Gitu ya. Musa bisa kali ini paman ini udah hidup susah mulu ya. Jangankan itu buat sholat aja susah. Gitu kan. Karena sarungnya harus bergantian sama istri. Gitu. Iya, saking susahnya. Datang ke situ. Nabi Musa pertama kali beliau datang itu tidak langsung mendoakan. Karena apa? Karena Nabi Musa tahu kondisi seperti ini akan Allah tukar dengan surga yang luar biasa ketika orang ini bersabar. Itu ya. Tapi kan namanya manusia mah itu tadi ya, punya kepentingan. Akhirnya dipaksa lagi sama istrinya. Udah minta tuh datang ke si Musa gitu kan ya, gitu kan. Bisa kali minta, masa Nabi nggak bisa sih ngedoain kita gitu ya. Apalagi ini kan ponakan lu sendiri gitu. Ya, datang lagi 2 kali masih belum didoakan.
Sampai datang yang ketiga, baru tuh Bang didoain. Ya, didoain. Akhirnya seperti itu. Kita tahu bagaimana endingnya Qarun. Ya, dia dimakan oleh keserakahannya sendiri. Padahal dulunya bisa jadi ibadah kita mah nggak ada apa-apanya dibandingin Qarun. Ya, ya itulah ya. Nabi-nabi yang ditegur juga sama. Ketika Nabi Ibrahim itu punya amalan rutin, senang berkurban, gitu Bang. Dan berkurbannya itu nggak nanggung-nanggung, ratusan Bang. Jadi ketika hari raya itu Nabi Ibrahim itu berkurban. Sampai kemudian ada umat yang bertanya, wahai Ibrahim, kok bisa sih kamu luar biasa ini? Ya karena ini bentuk kecintaan saya kepada Allah. Oh, bentuk cinta kepada Allah tuh sampai segininya ya. Saya mah berat, mau kurban kambing satu aja mikir, gitu kan ya. Engkau ini kurban sapi, kurban unta sampai ratusan, itu kayak nggak mikir. Dan disinilah kemudian poinnya muncul. Nabi Ibrahim keceplosan ngomong gini, jangankan kurban yang seperti ini nih, unta, ya, anak saya aja kalau Allah pinta saya kurbanin. Itulah yang kemudian membuat Allah menyuruh Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Gitu. Ya, jadi bukan tanpa sebab, bukan karena Allah tuh langsung ya tiba-tiba nyuruh Nabi Ibrahim kurbankan anak kamu, bukan. Karena di awal Nabi Ibrahim sempat keceletot lidahnya. Ya, saat itu mah belum punya Ismail. Namanya belum punya anak, ngomong udah kayak enak aja ya. Nggak punya anak ini siapa yang mau dikorbanin, ya nggak? Tapi ternyata Allah ngasih anak. Dan jangan kira ya, itu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail itu bahagianya luar biasa. Itu. Dan di saat yang ketika lagi bahagianya, ternyata anaknya harus tinggalin di padang pasir, ya nggak? Nggak boleh sering-sering ngunjungin sama Allah. Kenapa? Kamu bakal bucin sama anak kamu. Gitu. Akhirnya dibuat seperti itu kondisi. Pas ada momen boleh ngunjungin anaknya, pas anaknya udah gede, gitu Bang. Anaknya udah gede, jadi bukan masih kecil ketika Nabi Ismail itu disembelih itu bukan masih kecil ya, tapi udah gede, udah punya istri. Dan pada saat itu pengen banget datang, pas mau datang dikasih mimpi untuk menyembelih anaknya. Wah berat. Bapak mana ya, apalagi ini Nabi Ibrahim, gelarnya aja Khalilullah ya Bang ya, kekasihnya Allah, otomatis memiliki cinta yang sangat besar. Itu ya. Nah, kita balik lagi. Jadi poinnya ini teman-teman ya, sandaran hati itu ketika kita bisa menyandarkan hati kepada Allah saja dengan ilmu yang benar, dengan tauhid yang lurus, dengan yang keduanya dengan ibadah yang lurus juga, ibadah yang bersih, ibadah yang sahih, ya, bukan ibadah yang sembarangan. Nah, pada saat itu orang-orang yang seperti ini dia akan ridho dengan ketentuan Allah dan Allah pun akan ridho dengan apapun yang dia kerjakan.